Yani, baik kabarnya. Gimana katanya mau cerita? Mau cerita apa toh? Ya Bu Yani, ini loh, saya tuh kok ada masalah ya dengan pembelajaran di kelas saya. Di kelas mana Bu? Di kelas 8D Bu. Ya, mungkin saya bisa istilahnya curhat ya sama Bu Yani. Silakan. Terima kasih Bu Yani, loh sudah dipercaya diajak curhat. ya, mungkin Bu Yani bisa menemukan solusi nanti untuk KBM saya di kelas 8D Bu. Nah, gini Bu Yani, ketika saya itu saya kan mengajar kelas 8 paralel dari A sampai G. Ya. Untuk yang kelas-kelas lain itu saya kira kalaupun ada masalah itu tidak seperti yang saya rasakan di kelas 8D. Jadi ya biasa-biasa aja lah untuk permasalahannya yang saya hadapi. Tetapi ketika saya mengajar di kelas 8D itu kok rasanya gimana, saya sampai berpikir, sampai saya bawa ke rumah, saya pikir terus sampai saya nggak bisa tidur dan sebagainya. Lah itu saya ingin nanti mungkin ada masukan dari Bu Yani bagaimana mungkin cara saya mengajar dan sebagainya begitu ya Bu ya. Ya, berarti tujuan pembicaraan kita nanti coaching ini adalah pembelajaran di kelas 8D ya. Iya Bu, betul. Terima kasih. Begini, Bu Keksi merasa mengajar di sana itu kurang percaya diri atau apa yang dirasakan Bu Keksi saat mengajar di kelas 8D? Iya, ketika saya masuk di kelas 8D Bu, pada awal-awalnya sama seperti kelas-kelas lain, tetapi berjalannya waktu itu saya merasakan itu ada anak-anak yang beberapa anak gitu ya Bu yang membuat saya itu mungkin merasa jengkel, merasa marah dan sebagainya, dikarenakan anak-anak tersebut tidak memperhatikan pelajaran saya, kemudian tidak mau mencatat, kemudian membuat kegaduhan di kelas seperti itu Bu, yang saya sudah memperingatkan berulang-ulang itu. Mungkin pertama-pertama mau Bu anak itu diperingatkan, diam, kemudian setelah itu diulang kembali, sampai saya tuh nggak bisa bagaimana ya caranya agar anak ini bisa memperhatikan pelajaran saya seperti itu Bu. Jadi saya sampai berulang kali saya tuh memutar otak untuk mencari solusi bagaimana anak ini supaya mau memperhatikan saya dan sebagainya. Itu kayaknya kok saya belum menemukan itu Bu. Hal itu sih apa masalah ya keluarga iya. saya. Iya. Tadi Bu Keksi bercerita kalau kelas itu sering membuat gaduh, tidak memperhatikan. Iya. Kira-kira apa yang membuat mereka itu gaduh dan tidak memperhatikan saat pembelajaran? Iya. Itu Menurut Bu Keksi. Saya itu pernah mendengar ada anak yang mengatakan, di antara anak-anak itu, tidak semuanya ya Bu ya, beberapa anak itu mengatakan mata pelajaran saya kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sulit gitu loh. Terus saya bukan orang Inggris. Saya kok disuruh belajar bahasa Inggris seperti itu. Lah, kemudian saya sudah memberikan penjelasan. Memang kita bukan orang Inggris, kita orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu nanti belajar di pelajaran bahasa Inggris dan itu ada salahnya, itu wajar. Saya pun maklum karena itu bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi yang penting kamu mencoba berusaha, terutama dalam berbicara atau speaking. Jangan takut, jangan keliru kalau salah. Sebenarnya saya sudah beri motivasi semacam itu Bu. Sebenarnya kalau kamu mau belajar, kamu mau mendengarkan, kamu mau praktek, itu tidak ada yang sulit. Saya sudah membesarkan hatinya seperti itu Bu. Tapi ya pada saat itu mereka mungkin juga berpikir ya, oh ya, tapi akhirnya juga kembali lagi seperti semula Bu. Ya seperti semula, seperti itu, kayaknya tuh sudah menganggap itu pelajaran yang sulit dan sebagainya begitu. Tapi nyatanya di kelas itu Bu, yang kalau ulangan yang mendapatkan nilai bagus itu juga ada, tapi yang anak-anak yang dalam tanda petik itu
nilainya pun kurang Bu, karena ya tadi tidak mendengarkan. Seperti itu dia. Dari yang disampaikan Bu Keksi, mereka beranggapan kalau bahasa Inggris itu sulit, Ya. kalau mereka itu tidak mau belajar. Nah, Ya. kira-kira Bu Keksi punya cara atau strategi nggak biar mereka tidak merasa kesulitan, tidak mau belajar dan tadi dikatakan ada yang nilainya bagus. Dan bagaimana caranya bagi anak-anak yang belum mencapai nilai yang bagus seperti itu? Gimana menurut Bu Keksi? Langkah selanjutnya kira-kira? Saya mencoba untuk memberikan materi itu yang menurut saya itu saya berikan semacam pembelajaran yang mudah diterima. Jadi maksudnya tuh saya menerangkannya secara perlahan-lahan. Kemudian saya memberikan latihan. Latihannya itu juga latihan dari yang sederhana Bu, nggak langsung yang sulit, yang sederhana. Kemudian saya juga memberikan simulasi yang dari sederhana Bu, maksud saya biar bisa diterima oleh anak-anak itu. Tetapi juga belum berhasil Bu Yani, belum berhasil juga. Nyatanya itu yang anak-anak itu ada yang mendengarkan itu juga nilainya bagus Bu. Tapi anak-anak itu gimana, saya juga masih belum menemukan itu solusinya itu biar mereka itu gimana ya, semangat, tenang, mendengarkan itu belum bisa. Mungkin bisa diceritakan ke saya cara penjenengan, cara Bu Keksi menyampaikan secara perlahan atau memberikan simulasi bentuknya seperti apa? Iya. Misalnya saya menerangkan pola kalimat ya Bu ya, menerangkan pola kalimat. Menerangkan pola kalimat saya berikan contoh kalimat yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Saya berikan catatan, kemudian dari situ saya berikan latihan dari yang paling sederhana. Tapi kan tidak semua kalimat itu mesti sederhana. Kalimat itu nantinya bisa ke kompleks dan bahkan ke yang sangat kompleks. Itu dari yang paling sederhana. Kemudian saya tambah lagi dengan kalimat yang agak kompleks. Ya, belum sampai yang paling kompleks itu sudah Bu? Kalau saya lihat dari latihannya itu sudah nilainya belum bisa mencapai KKN. Nah, kalau saya mau memberikan materi itu terus sebatas yang sederhana terus itu, saya juga yang nanti yang sudah paham, yang sudah mendapatkan nilai yang bagus itu nantinya malah bosan jenuh gitu loh, ini terus gitu mungkin ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, tadi disampaikan kalau memberikan contoh kalimat. Ya. Apakah selama pembelajaran ini penjenengan sudah memakai model pembelajaran yang misalkan sekarang kan banyak itu ada workshop dengan workshop itu penjenengan juga mengikuti workshop yang ada di sekolah ini atau di luar sana dan sudah menerapkan dengan alat pembelajaran atau alat peraga yang kreatif atau penjenengan sudah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu menjadi refleksi bagi guru ya. Kenapa anak-anak itu kok tidak suka, kok sulit menerimanya? Itu mungkin karena pembelajaran yang merasa selama ini Bu Keksi merasa sudah menyenangkankah atau sudah menggunakan misalkan PPT atau PowerPoint atau sekarang kan banyak itu aplikasi-aplikasi seperti TikTok. Nah itu kan apakah sudah diterapkan di kelas itu? Iya. Oh iya. Kalau untuk semacam yang PPT itu pernah saya menerapkan dulu. Sudah menggunakan? Sudah. Kemudian tapi kalau yang menggunakan TikTok dan sebagainya terus terang saya belum Bu. Ya. Saya mungkin juga itu ya belum banyak ragam yang saya gunakan untuk modelnya. Iya. Kalau PPT itu saya sudah, kemudian untuk materi di YouTube saya sudah juga Bu. Kemudian tapi untuk misalnya yang
murid, misalnya saya kelompokkan murid itu belum Bu. Jadi saya lebih banyak menggunakan yang klasikal ya, iya klasikal. Ya, saya sudah paham sebenarnya. Saya setuju, sudah bagus Bu, sudah mulai menggunakan PPT, menggunakan YouTube itu sudah bagus, itu sudah lebih dari cukup ya. Untuk mungkin Bu Keksi ada teknik atau tindak lanjut setelah menggunakan ini, apakah ini akan terus digunakan, mau ditambah lagi dengan model-model yang lain atau bagaimana supaya anak-anak itu nanti bisa semuanya paham pada saat pembelajaran bahasa Inggris dan tidak merasa kesulitan lagi? Apakah ada tindak lanjutnya atau mungkin Bu Keksi mau kolaborasi dengan Pak Wahyudi atau dengan Bu Elsa atau bagaimana langkah tindak lanjut selanjutnya? Iya, itu mungkin apa Bu, jadi masukan buat saya ya Bu. Saya mungkin nantinya kedepannya saya juga akan menggunakan selain media pembelajaran itu, misalnya saya berencana akan menggunakan real subject ya, real media yang nyata begitu aja, jadi tidak lewat YouTube atau tidak lewat internet, tapi yang nyata aja. Saya akan mencoba itu, saya akan membawa media yang real ke dalam kelas. Mungkin dengan seperti itu mungkin nanti bisa lebih memperdalam pemahaman anak. Dan dari Bu Yani juga untuk kolaborasi dengan guru-guru yang lain itu saya juga akan memikirkan itu Bu. Tapi mungkin juga kendalanya itu kita sama-sama mempunyai jam mengajar yang banyak. Jadi masing-masing guru kelas, Bu Elsa itu guru kelas 7 itu 28 jam, saya sendiri 28, Pak Wahyudi 28. Jadi mungkin untuk kolaborasi gitu, untuk jamnya nanti mungkin tidak bisa waktunya itu tidak bisa, sulit Bu. Mungkin bisa kalau kita benar-benar minta jadwal ke kurikulum yang ini untuk jadwal ke depan gitu. Tapi untuk ini kayaknya tuh sama-sama banyak jamnya, itu kayaknya sulit Bu. Berarti selanjutnya nanti penjalan dengan real subject ini gitu. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan solusi ya. Objek juga. Bentuknya apa Bu itu? Itu misal saya mau yang sederhana aja Bu, misal gelas. Oh, jadi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Iya, garis seperti itu aja. Membawa media, membawa alat peraga di depan anak-anak supaya anak-anak tuh tahu, oh itu gelas misalkan. Iya. Mungkin seperti itu nanti di dalam ingatannya itu akan lebih teringat gitu daripada kalau menonton di YouTube atau apa. Ya, terima kasih Bu Keksi. Mungkin nanti kalau kira-kira ini butuh waktu, kan tadi belum menggunakan real subject ya. Setelah ini nanti Bu Keksi pembelajarannya akan bertambah lebih baik, akan menggunakan real subject dan objek. Kira-kira saya bisa mengetahui perkembangan Bu Keksi kira-kira berapa hari atau berapa hari ini bisa laporan lagi, maksudnya penjenengan bisa cerita ke saya kalau sudah menggunakan itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu Bu? Secepatnya ya. Secepatnya Bu, secepatnya nanti. Nanti saya tunggu kabarnya bagaimana setelah menggunakan media atau alat peraga yang disampaikan tadi, real subject dan objek tadi. Saya pengen lagi cerita gimana hasilnya, apakah sudah berubah ataukah lebih baik lagi, ataukah anak-anak sudah mulai tidak kesulitan gitu ya. Ya, terima kasih. Maaf loh mengganggu jamnya. Saya tadi mumpung kok jenengan ya Mas pas kosong, jadi saya terus tadi kelihatannya Bu Keksi mau cerita, tetapi terima kasih Bu Keksi. Sama-sama Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Duduk yang baik, kaki diletakkan di bawah. Ya.
kita mulai ya. Oke, good morning student. Good morning. Once again, good morning student. Good morning. Oke, good. Semangat ya. How are you today? I'm very well, thank you student. Okay, now my question is, who is absent today? Absent. Absent itu berarti absen, tidak masuk, tidak ada. Nah, di sini siapa teman kalian? Ada berapa? How many student? Yang nggak ada loh ya, 4 student. Iya. Who are they? Who? Siapa mereka? Nah, kita tulis. Dilon. Dilon sih. Sakit. Immanuel bisa mengartikan comparison. Siapa yang bisa? Apa Maggie? Oh, yang anak laki-laki kok no semua. Sekarang yang anak perempuan coba. Tiffany. No. Kok nggak tahu semua? Oke, I will tell you. Compare itu artinya membandingkan. Membandingkan seperti lagunya Farel yang tadi. Kemarin ya. Jujur atau ya, apa Immanuel? Yang ini mau jadi banding. Jadi ini adalah tingkat. Iya, katanya Farel nggak boleh dibanding-bandingkan ya. Iya, tapi kita akan mempelajari, kita malah membandingkan. Karena mungkin ada benda, ada orang, ada hewan yang itu memang harus kita bandingkan. Ya, kita harus mengetahui bedone apa to perbandingan itu. Itu ya. Oke. Kalau sekarang coba kalian lihat ya, kalian paham kata sifat ya? Kata sifat itu contohnya apa ya? Give me example of kata sifat. Apa kata sifat ini? Apa Dava? Kata sifat itu semacam apa? Contoh aja.
Long, iya. Kemudian lawannya long ada yang ini. Apa namanya? Small kecil ya. Nanti yang bisa dibandingkan adalah kata sifat atau kata keterangan. Kata benda nggak bisa, nggak bisa. Misalnya meja, lebih meja, nggak bisa ya. Kata kerja nggak bisa, nggak bisa. Misalnya pergi, lebih pergi, nggak bisa. Tapi kalau lebih panjang, lebih pendek, itu ya. Oke, please pay attention to me. Coba dengarkan saya dulu ya. I will give you some. Kasih panjangnya berapa ini? 100 ya, 100 cm. Oke. And then yang kedua tadi yang B ini tadi panjangnya berapa Devi? Oh. Biasanya saya kamu punya aku dari situ. Coba diucapkan sekali lagi gimana? 30 cm. Yang C ini tadi berapa ya? Ini juga 30 cm. And then next, ruler D berapa? 20 cm. And then the last one, the short one, ruler mami S. Berapa tadi? 15 cm. Pas ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Dari penggaris yang saya punya, oke, sudah. Coba dengarkan. Ini kita mulai ke membandingkan, ya. Mulai membandingkan. Kira-kira penggaris yang sama itu yang mana? Yang ukurannya sama? Belum. Dua benda same with the same size. Dua benda dengan ukuran yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes or no? Yes. As long as. Nah, perbandingan yang kedua ya. Oke. Perbandingan yang kedua itu membandingkan dua benda yang beda. Coba kamu lihat rumah mana yang beda? Ayo. Apa? Bedakan dengan yang B. Beda. B bedakan dengan D. Beda. Jadi kamu bisa ambil mana? Iya. Oh ya, ini boleh kamu tulis dulu. Yang ini boleh ditulis dulu ya. Di buku apa? Catatan, kemudian tugasnya dulu. Java. Yusuf. Ayo. Mana dulu? Kamu harus melawan rasa ngantuk. Nanti kamu bisa, kalau kamu ikuti saya teman-teman ya. Hasil dari kemarin itu observasi supervisi, saya dapat
Anda bagaimana dengan masukan yang sudah saya berikan tentang tambahan-tambahan di RPP itu, apakah itu nanti bisa disetujui atau tidak, atau menurut Bu Keksi bagaimana? Ya, terima kasih Bu Yani. Setelah mendapat masukan dari Bu Yani, saya merasa mendapatkan tambahan pengetahuan dari Bu Yani. Karena kalau di dalam RPP saya ini, saya belum memasukkan KSE yang berhubungan dengan sosial dan emosional anak, dan yang kedua saya juga belum memasukkan pembelajaran dan diferensiasi. Ya, jadi saya bilang karena kalau kita menggunakan KSE ternyata kita lebih dekat dengan anak. Ya, jadi sebelum saya memulai memberikan materi pelajaran pendekatan kepada anak secara emosional dan sosial, dan ternyata anak lebih senang ketika kita dekati secara emosi maupun secara sosial. Contohnya saya tanya dulu lagi di rumah ada apa, mungkin ada hal-hal menarik yang perlu diceritakan, kemudian mungkin ada pembelajaran waktu masih di rumah, dan itu anak itu mungkin pengen bercerita dengan gurunya, dan saya ternyata mendapatkan cerita yang menarik dari anak-anak tersebut ya, yang ternyata ada timbal balik antara saya dengan murid-murid. Saya mendapatkan masukan, oh anak seperti ini, kemudian anak juga mendapatkan masukan, oh ternyata bisa juga memberi dan sebagainya. Setelah itu baru saya memasukkan materi pelajaran itu, ternyata anak lebih tertarik, anak lebih fokus dengan pelajaran saya. Gitu. Berarti diterima ya masukan tentang KSE, kompetensi sosial emosional, dan yang tadi satunya adalah RPP. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di dalam pembelajaran selanjutnya murid akan merasa bahagia dan merasakan nyaman belajar dalam nanti untuk RPP bisa ditambahkan, karena kemarin belum ada, saya lihat belum ada tentang KSE, dan nanti bisa kita belajar lagi. Mungkin bisa dengan pembelajaran tidak harus di kelas, bisa di luar kelas. Dicoba saja, nanti kan anak-anak akan tambah. Kalau di luar kelas itu udaranya juga lebih fresh, kemudian pemandangannya lain dan sebagainya. Itu Bu Keksi, terima kasih. Ini adalah tindak lanjut dari observasi atau dalam supervisi, karena dulu kita sudah mengadakan pra, kemarin sudah supervisi, dan ini adalah pasca tentang coaching. Terima kasih, selamat siang.